Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama terima kasih kepada seluruh teman-teman media yang telah hadir pada siang hari ini di masa tenang ini, yang dimana musinya adalah masa-masa tenang, tapi karena pagi ini begitu saya mendapatkan banyak WA masuk ke saya yang bertanya mengenai hal ini karena beredar di banyak sosial media. Dan pertama-tama tentunya saya sangat terkejut dan juga sedih juga gitu ya, karena ini datang dari Ibu Koni yang seorang akademisi dan intelektual yang mestinya tidak memberitakan berita-berita yang tidak benar, berita-berita kebohongan seperti itu. Kalau boleh saya cerita sedikit biar semuanya pada jelas ya, bahwa saya sebelumnya tidak pernah mengenal Bu Koni sebelumnya ya. Saya tidak pernah mengenal Bu Koni. Kemudian saya dikontak oleh Ketua Tim Media Pak Prabowo bahwa Bu Koni ingin bertemu dengan saya. Saya tanya untuk apa? Untuk dua hal. Satu, ingin bergabung dengan tim Pak Prabowo dan Mas Gibran, dan juga ada aspirasi pribadi beliau. Saya bilang ya kalau ada orang mau bergabung tentunya saya selalu terbuka ya kan. Dan kemudian beliau didampingi oleh ada satu orang lagi saya lupa, kemudian oleh Ketua Tim Media Mas Angga datang ke kantor saya. Itu bulan November akhir ya, bulan November akhir datang ke kantor. Kemudian beliau bilang apa yang disampaikan beliau ini, bahwa beliau memang ingin bergabung kepada tim TKN, ingin bergabung ya. Tentunya saya menyambut baik, tapi beliau juga menyampaikan bahwa beliau ini bingung juga karena selama ini sudah menjelek-jelekan Mas Gibran terutama ya, Pak Jokowi, tapi terutama Mas Gibran. Dan banyak yang diucapkan oleh beliau yang mungkin saya tidak sampaikan di sini karena agak kasar ya mengucapkan mengenai Mas Gibran-nya. Dan kemudian beliau saya bilang ya Bu, kalau mau bergabung ya udah Ibu deklarasi saja, kemudian bekerja yang baik untuk tim kami. Beliau ini bingung, dia bilang waduh saya udah sering ngejelekin Gibran. Dia bilang gini deh, saya liburan ke Eropa dulu 1-2 minggu ini, liburan 1-2 minggu ini, kemudian saya akan kembali dan saya akan deklarasi, akan join, gabung lah dia bilang. Tapi saya mesti mikirin alasannya nih, exitnya, beliau bilang lebih tepat exitnya, alasannya, karena selama ini saya kan udah ngejelek-jelekin biar kelihatan bagus alasan saya. Ya Ibu pikirkan saja, silahkan, saya bilang gitu. Dia bilang oke. Dan beliau Ibu Koni juga mau ketemu Mas Gibran. Saya bilang ya kalau Ibu sudah menyatakan dukungan ya oke, nanti saya atur ketemu dengan Mas Gibran. Dan saya sempat sampaikan juga itu ke Mas Gibran. Oke, itu yang pertama. Kedua, pernyataan yang 2 tahun itu bukan datang dari saya gitu. Beliau menyatakan ini gimana kok sudah 2 tahun, atau mungkin lebih cepat kalau ini pernyataan beliau ya, kalau tiba-tiba Pak Prabowo, kalau saya ini orang intelijen, saya bilang bisa aja Pak Prabowo diracun, dia bilang itu bisa lebih cepat. Itu gimana? Saya bilang Bu, udah hubungan itu tidak pantas ya, udahlah itu Bu, jangan kita sih tidak ada pikiran seperti itulah, janganlah gitu. Ini pernyataan beliau gitu, bukan pernyataan saya. Jadi saya kemudian beliau menyampaikan seperti itu, dan alhamdulillahnya di meeting itu bukan hanya saya berdua, tapi ada 4 orang ya. Ada 1 orang dibawa oleh Ibu Koni, ada 1 orang lagi yang Ketua Tim Media Pak Prabowo. Jadi itu bisa diverifikasi pembicaraan itu. Tapi yang saya sayangkan yaitu pernyataan dari Ibu Koni yang seorang intelektual di masa-masa
tenang ini videonya beredar sangat masif ya di hari ini gitu. Ya kami pun melihat bahwa banyak di masa-masa tenang dan di saat-saat ini juga banyak sekali berita-berita hoax, berita-berita yang tidak benar, isi fitnah yang ditujukan kepada Pak Prabowo, pada tim, dan juga ternyata sekarang kepada saya. Ya, itu yang pertama. Kemudian dan yang kedua adalah sebelum pulang Bu Koni bicara ke saya. Kita bicara berdua. Intinya beliau ternyata ingin menjadi wakil menteri luar negeri permintaan beliau atau Wamenhan, tapi lebih pengen jadi wakil menteri luar negeri. Saya bilang, Bu, itu bukan domain saya, tapi kalau Ibu bekerja, Ibu ke Pak Prabowo, mungkin ada penilaian lain, itu prerogatif Pak Prabowo, silakan disampaikan ke beliau. Jadi itu keinginan dari Ibu Koni yang disampaikan saya ingin menjadi wakil menteri luar negeri, keinginannya atau Wamenhan, tapi lebih ke Wamenlu. Beliau menyatakan dengan pengalaman beliau dan yang lain-lain itu seperti itu. Saya bilang silakan saja nanti disampaikan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan ya. Ya kembali lagi kita kan ingin memberikan selalu edukasi ke publik yang baik, yang benar, ya kan. Ya hal-hal seperti ini saya sih menanggapinya pas saya dikasih tahu ya saya sih senyum saja, bilang ya ini fitnah seperti ini ya pastinya bermunculan lah pada saat-saat seperti ini. Tapi saya disarankan oleh tim legal kami, ada Pak Habib dan yang lain, bikin konferensi pers, kasih tahu apa adanya, kasih tahu kebenarannya, supaya masyarakat dan publik ini juga tahu gitu ya. Dan mungkin publik juga tahu, teman-teman mass media juga, bapak-bapak ibu media paling tahu saya itu paling hati-hati berbicara, apalagi saya berbicara kepada orang yang baru saya kenal ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, bahwa di sosial media yang beredar itu adalah menurut saya sayangkan dan saya sedih juga ada berita seperti itu yang dikeluarkan oleh seorang intelektual. Terima kasih.